Dalam beberapa minggu terakhir, ada satu hal mengerikan yang terjadi di dunia. Tapi banyak orang belum benar-benar sadar sama hal tersebut. Satu jalur laut paling strategis di dunia sengaja ditutup. Dan jalur itu bernama Selat Hormuz. Setiap hari, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati titik sempit ini. Hal ini menjadikan Selat Hormuz sebagai salah satu urat nadi utama ekonomi global. Ketika jalur ini terganggu, ratusan kapal tanker tertahan dan ekonomi dunia mulai menahan nafas. Dampaknya udah mulai terlihat di berbagai negara. Bahkan sebelum konflik ini mencapai puncaknya, Filipina menetapkan status darurat energi karena hampir seluruh kebutuhan minyaknya bergantung pada impor yang kini mulai terganggu. Di India, antrean panjang mulai muncul di berbagai kota besar. Masyarakat berebut LPG dan bahan bakar karena distribusi tersendat. Harga BBM melonjak, distribusi terganggu, dan ketidakpastian mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Semua ini bermula ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar ke Iran dengan tujuan untuk menghancurkan kemampuan militer dan melemahkan rezim di Tehran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Iran tidak runtuh, melainkan membalas dengan kekuatan penuh mereka. Ratusan drone dan rudal ditembakkan ke berbagai target di Israel dan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Konflik ini meluas dengan cepat. Ini bukan lagi perang dua negara, melainkan jaringan konflik yang melibatkan banyak aktor sekaligus. Kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, dan Houthi di Yaman mulai bergerak dari berbagai arah dan memperluas skala konflik. Kawasan Timur Tengah berubah menjadi medan yang jauh lebih kompleks dan sulit diprediksi. Di tengah eskalasi ini, Iran tidak hanya bertarung di darat dan udara, tetapi memainkan langkah yang jauh lebih strategis dengan cara mengganggu jalur energi dunia melalui Selat Hormuz. Mereka tidak perlu menutup jalur ini sepenuhnya, cukup dengan ancaman dan gangguan kecil untuk menciptakan efek besar. Serangan ke kapal tanker, peningkatan risiko pelayaran, dan lonjakan biaya asuransi udah cukup untuk membuat kapal-kapal berhenti melintas. Pasar langsung bereaksi, karena ketidakpastian di titik ini bisa menjalar ke seluruh dunia. Inilah yang disebut sebagai choke point, yaitu titik sempit yang ketika terganggu dapat mempengaruhi sistem global secara luas. Iran memahami bahwa mereka tidak harus menang dalam perang konvensional untuk memberikan tekanan yang signifikan. Selat Hormuz sebenarnya bukan sekadar jalur perdagangan biasa, melainkan salah satu choke point paling sensitif dalam sejarah ekonomi modern. Dalam beberapa dekade terakhir, hampir setiap krisis besar di Timur Tengah yang menyentuh jalur ini selalu diikuti lonjakan harga energi global dan tekanan ekonomi di berbagai negara. Sejarah mencatat, krisis minyak tahun 1973 dan 1979 yang juga dipicu konflik di kawasan ini mampu mendorong inflasi tinggi dan resesi di banyak negara maju. Artinya apa? Dunia sudah pernah merasakan dampak dari terganggunya pasokan energi dan konsekuensinya tidak pernah kecil. Bedanya, kondisi sekarang jauh lebih kompleks karena ekonomi global jauh lebih terhubung dibandingkan masa lalu. Gangguan kecil di satu titik seperti Hormuz tidak hanya berdampak pada harga minyak, tapi juga bisa mempengaruhi rantai pasok global, pasar keuangan, hingga stabilitas mata uang berbagai negara. Selain itu, banyak negara besar seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada energi dari kawasan ini agar aktivitas industrinya tetap berjalan. Ketika jalur ini terganggu, yang terancam bukan hanya harga energi, tapi juga kelangsungan produksi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi global. Inilah yang membuat Selat Hormuz memiliki nilai strategis yang jauh melampaui ukurannya di peta.
Jalur yang terlihat kecil ini pada kenyataannya adalah salah satu titik yang bisa menentukan arah ekonomi dunia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi ini diperkuat dengan pendekatan militer yang efisien dan asimetris. Salah satunya melalui penggunaan drone murah seperti Shahed 136. Dengan biaya puluhan ribu dolar, drone ini mampu memaksa lawan mengeluarkan jutaan dolar untuk sistem pertahanan. Artinya apa? Setiap serangan kecil menciptakan tekanan biaya yang jauh lebih besar bagi lawan. Ini bukan sekadar perang militer, tapi perang biaya yang menguras sumber daya secara perlahan. Selain drone, Iran juga memiliki ribuan rudal balistik dengan jangkauan hingga 2000 km yang mampu menjangkau Israel dan pangkalan militer Amerika. Tanpa perlu mengirim pesawat tempur, mereka tetap bisa memberikan ancaman serius dari jarak jauh. Inilah yang membuat konflik ini sulit dihentikan, karena Iran tetap memiliki cara untuk melawan, meskipun terlihat lebih lemah di atas kertas. Selama kondisi ini berlangsung, Selat Hormuz akan terus berada dalam ancaman. Konflik ini tidak hanya melibatkan Iran, Amerika, dan Israel, karena ada pemain lain yang memiliki kepentingan besar di baliknya, yaitu China. China merupakan pembeli terbesar minyak Iran. Sekitar 90% ekspor minyak Iran mengalir ke sana. Ketika jalur ini terganggu, China tentu menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Tetapi di saat yang sama juga melihat peluang. Dan disinilah konflik ini berubah dari perang militer menjadi perang sistem. Melalui konflik ini, mulai muncul perubahan besar dalam cara dunia melakukan transaksi energi. Iran mulai mendorong agar perdagangan minyak tidak lagi menggunakan dolar, melainkan menggunakan yuan sebagai alternatif. Selama puluhan tahun, perdagangan minyak dunia hampir selalu menggunakan dolar Amerika dalam sistem yang dikenal sebagai petrodolar. Melalui sistem ini, Amerika memiliki pengaruh besar karena seluruh dunia membutuhkan dolar untuk bertransaksi. Namun sekarang, Iran dan China mulai mendorong alternatif baru yang dikenal sebagai petro-yuan. Jika pergeseran ini berhasil, dominasi dolar dalam perdagangan energi global bisa mulai terganggu untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, Iran juga mulai mengontrol siapa yang boleh melewati Selat Hormuz dan dengan syarat tertentu. Beberapa kapal diizinkan untuk lewat, tetapi dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan mencapai jutaan dolar untuk menjamin keamanan pelayaran. Yang lebih menarik, dalam beberapa kasus pembayaran tidak lagi menggunakan dolar, melainkan yuan. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang jauh lebih besar. Selain itu, konflik ini diperluas melalui jaringan proksi yang membuatnya semakin sulit diprediksi. Kelompok seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi di Irak menyerang dari berbagai arah dan mengganggu jalur pelayaran serta instalasi militer. Di sisi lain, Amerika dan Israel juga didukung oleh sekutu seperti Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Artinya, ini bukan lagi konflik dua negara, melainkan jaringan kekuatan yang saling terhubung di belakang layar. Di tengah semua itu, Selat Hormuz tetap menjadi titik paling krusial dalam konflik ini. Siapapun yang mengontrol jalur ini, pada dasarnya memegang kendali atas distribusi energi global. Ketidakpastian yang muncul dari konflik ini tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga pada pasar keuangan global. Ketika ketidakpastian meningkat, investor cenderung mencari aset aman seperti emas dan mata uang negara maju. Akibatnya, dana mulai keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah. Di sisi lain, kenaikan harga energi mendorong biaya produksi dan logistik, yang pada akhirnya meningkatkan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Dampak ini tidak selalu terasa langsung, tetapi akan merambat perlahan ke kehidupan masyarakat. Dari pasar global ke ekonomi nasional hingga ke dompet kita sehari-hari. Pada akhirnya, konflik ini bukan lagi sekadar perang antar negara, tetapi tanda perubahan yang lebih besar dalam tatanan dunia. Jalur energi tidak lagi netral, dan sistem mata uang global mulai mengalami pergeseran. Dunia yang dulu terasa stabil, kini menjadi lebih kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam dunia seperti ini, risiko terbesar bukan hanya bagi yang lemah, tetapi bagi mereka yang tidak sadar bahwa perubahan sedang terjadi. Karena seringkali, perubahan terbesar dalam sejarah dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil, tetapi menyentuh sistem. Dan mungkin Selat Hormuz adalah salah satu titik itu. Di channel ini, kita akan terus mencoba memahami perubahan-perubahan seperti ini. Bukan hanya untuk tahu apa yang terjadi, tetapi supaya kita bisa melihat lebih awal dan bersiap lebih cepat. Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu tentang gimana dunia sedang berubah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.